yang ketangkap, yang menghebohkan itu bukan hakim-hakim yang gajinya kecil, justru yang sudah gede kemarin yang Surabaya itu sampai ketangkap uang triliunan, kan orang sudah kaya-kaya tuh. Nah, dan itu artinya apa? Sindikatnya luar biasa di Mahkamah Agung itu. Nah, yang terakhir itu yang kasus Tanur itu, kan gila itu, bayangkan. Jadi korupsi hakim itu kalau sudah sindikat itu uangnya ada yang nyimpankan di luar hakim, nanti diambil sesudah pensiun atau sesudah pindah atau sesudah merasa aman baru dicuci. Oh begitu. Jadi polanya ini gila, ini polanya. Saya sudah sering ceramah loh, pola-pola di mana hakim itu korupsi lalu uangnya dititipkan ke orang lain, ke temannya, ke sopirnya gitu, di atas namakan orang lain dulu. Nah, uang yang atas nama dia ini tiba-tiba di atas namakan temennya. Begitu dia pensiun, temennya ini lari. Temennya ini lari. Istrinya juga dibawa sama dia. Lari, uang atas nama dia dibawa ya? Dia dimiliki ya? Diancam, itu kan uang saya, enggak atas nama saya. Kalau enggak percaya lapor, kamu enggak berani lapor. Enggak kan? berani lapor. Ketangkap, akhirnya apa? Dia mati merana. Istrinya pergi, anaknya pergi. Si bapak hakim ini? Iya. Nah, itu cerita yang apa namanya, model-model hakim itu nitip uang ke saudaranya, ke sopirnya. Terkadang sopirnya juga main dengan istrinya tapi tidak berani berkutik juga negur sopirnya. Kenapa? Karena dia pegang uangnya dia. Kalau kamu main-main ke saya, ini bisa dibuka oleh sopir ya? Bisa dibuka sama dia. Dan itu mantan Menko Polhukam Prof Mahfud MD di sini bongkar-bongkaran, dan di sini bongkar oknum hakim hingga mengatakan sindikatnya sangat luar biasa di Mahkamah Agung. Baru-baru ini ada maklar kasus yang sudah tertangkap tangan, tidak tanggung-tanggung. Nilai uangnya yang kena OTT hampir triliunan. Di sini Prof Mahfud MD angkat bicara tentang bebasnya Ronald Tanur dan tertangkapnya 3 hakim hingga membongkar jika ada oknum hakim setelah menerima suap biasanya dititipkan ke saudaranya, ke supirnya. Waduh, ini sangat luar biasa. Mari kita simak video selengkapnya, ini sangat seru sekali pembahasan Prof Mahfud MD ini. Soal wawancara dengan SCTV, saya juga menonton Pak. Di bagian mana yang menurut Pak Mahfud itu bagus? Karena ketika Retno misalnya menanyakan apa yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo dalam kaitan dengan komitmen pemberantasan korupsi, Pak Prabowo kalau nggak salah mengatakan begini Pak. Nomor 1 kesejahteraan ya akan ditingkatkan ya aparat penegak hukum. Yang kedua lalu pengawasannya akan diperketat kalau nggak salah. Lalu yang ketiga ada digital system akan diterapkan, dan juga termasuk dengan bagaimana meredam korupsi yang bukan hanya kebutuhan tetapi keserakahan. Itu yang menjadi apa? Yang mana yang menjadi semua. Satu, bahwa hakim-hakim itu korupsi itu kan karena kesejahteraannya sangat kecil. Gajinya kecil, ukuran pegawai negeri gitu, sehingga itu menjadi perhatian agar nanti hakim-hakim itu gajinya dinaikkan. Meskipun sudah mulai dinaikkan, tapi kayaknya masih perlu dihitung ulang ya. Sudah dinaikkan oleh Pak Jokowi kemarin, udah bagus, tapi perlu dihitung ulang. Lalu yang kedua, pengawasan bagi hakim itu dengan digital atau dengan sistem apapun itu penting. Karena sebenarnya hakim-hakim yang korupsi itu, yang ketangkap, yang menghebohkan itu bukan hakim-hakim yang gajinya kecil. Justru yang sudah gede. Kayak kasus yang kemarin yang Surabaya itu sampai ketangkap uang triliunan. Kan orang sudah kaya-kaya tuh. Nah itu yang maksudnya korupsi karena keserakahan ya? Iya, jadi korupsi itu ada dua. 1 by need, 2 by greed. Kalau by need itu karena misalnya gajinya betul-betul tidak cukup, dan itu saya maklum misalnya ada orang menerima pemberian dari orang yang menang berperkara, bukan ingin menang. Di beberapa daerah, di daerah terpencil itu ada hakim bekerja dengan baik, lalu sesudah memutus yang menang itu misalnya ya ngantar buah-buahan, ngantar beras gitu ke rumahnya itu karena hakimnya miskin kan. Kalau itu tuh by need, diterima tetapi sesudah memutus, meskipun itu tidak harus dikatakan benar, tapi itu by need. Tapi yang by greed ini, yang greedy ini, yang triliunan, itu merupakan sebuah sindikat. Misalnya ya di Mahkamah Agung misalnya. Di Mahkamah Agung itu ada lift, namanya lift Komisi A. Lewat lift itu yang megang kuncinya seorang pegawai, yang dia lalu mendistribusikan orang itu ketemu siapa. Wow, ngeri juga ya teman-teman ya. Ternyata ada juga sindikat-sindikat ya di penegakan hukum itu ya teman-teman ya. Di Mahkamah Agung, dan orangnya ini sekarang udah ketangkap, udah divonis ya. Karena saya justru dapat laporan itu dulu dari Komisi Yudisial. Dari KY? Dari KY justru.
Jadi kenapa Anda ada sampaikan ke Ketua Mahkamah Agung, Anda akan partner Pak, susah Pak gitu. Tapi ada di situ komisioner maksud saya. Nah itu yang kemudian saya bisikkan ke KPK, itu ada lift komisi A di situ. Lift khusus maksudnya ya? Lift khusus yang kuncinya pegang, orang lain tidak boleh lewat situ, kecuali orang yang punya urusan perkara dengan si A yang sekarang Urusan kasus urusan perkara ya, khusus mereka-mereka yang bisa mengikuti itu. Iya, iya. Nah dan itu artinya apa? Sindikatnya luar biasa di Mahkamah Agung itu. Nah yang terakhir itu yang kasus Tanur itu kan gila juga ya si siapa Ricard itu siapa namanya? Zarof Richard, ya, mantan kepala Badan Litbang dan Diklat Mahkamah Agung. Itu bayangkan. Jadi korupsi hakim itu kalau sudah sindikat itu uangnya ada yang nyimpankan di luar hakim, nanti diambil sesudah pensiun atau sesudah pindah atau sesudah merasa aman baru dicuci. Itu opsi lain Pak, karena kan kalau Zarof ini kita lihat justru dia menyimpan di rumahnya Pak selama kurang lebih 10 tahun, dari 2012 sampai 2022 ya Pak ya? Iya, di situ tuh kan menyimpankan punya orang, bukan punya dia sendiri. Oh, oke. Iya, dia ngurus perkaranya si A, hakimnya ini uangnya di store ke dia. Oh begitu. Jadi polanya, ini gila ini polanya. Saya sudah sering ceramah loh, pola-pola di mana hakim itu korupsi, lalu uangnya dititipkan ke orang lain, ke temannya, ke sopirnya, gitu. Di atas namakan orang lain dulu. Saya dulu pernah cerita di sebuah tempat. Itu kan dia korupsi besar-besaran. Sampai uangnya terhimpun 47 M gitu, atas nama dia. Ini hakim nih? Hakim. Oke. Hakim, ketua pengadilan, gitu, di Jawa Timur. Begitu ada itu dulu undang-undang KPKPN dulu, sebelum KPK kan ada KPKPN, semua harus lapor kan. Nah uang yang atas nama dia ini tiba-tiba di atas namakan temennya, karena dia takut kan, saya kalau ndak lapor kena karena atas nama saya, tapi kalau saya lapor lalu ditanya uang dari mana begini banyak waktu itu. Akhirnya apa, dititipkan temennya, tapi dia yang pegang ceknya, setiap keluar harus saya yang yang nulis ceknya, kamu yang tanda tangan. Nah begitu dia pensiun, temennya ini lari. Temennya ini lari. Istrinya juga dibawa sama dia. Lari, uang atas nama dia atas bawa nama ya? Dia miliki ya? Diancam, itu kan uang saya. Enggak atas nama saya. Kalau enggak berani lapor, kamu enggak berani lapor. Enggak kan? berani lapor. Ketangkap. Akhirnya apa? Dia mati merana. Istrinya pergi, anaknya pergi. Si bapak hakim ini? Iya. Jadinya mampus ya, uangnya Raib, istrinya juga dibawa kabur ya. Jadinya ya, waduh, ini rugi semuanya. Tadinya pengen enak-enak mendapatkan uang yang sangat besar ya dengan cara-cara yang haram ya, cara-cara yang tidak baik, cara-cara kotor ya. Nah, itu cerita yang apa namanya, model-model hakim itu nitip uang ke saudaranya, ke sopirnya. Ya terkadang sopirnya juga main dengan istrinya tapi tidak berani berkutik juga negur sopirnya. Kenapa? Karena dia pegang uangnya dia. Kalau kamu main-main ke saya, nih bisa dibuka oleh sopir ya? Bisa dibuka sama dia. Dan itu kasus ini udah dimuat di majalah loh. Pada seorang pejabat di Kejaksaan Agung, istrinya kawin dengan sopirnya gitu. Kenapa? Sudah tahu dia dibiarin aja karena takut. Jadi modus umum itu Pak terjadi. Modus umum, korupsi itu dititip. Berarti Pak kasus apa namanya Zarof Richard ini yang 920 miliar lebih, lalu ada emas 51 kg emas itu belum tentu itu punya dia semua ya? Oh, saya kan bukan punya dia. Dia kan bukan hakim. Betul. Dia hanya pejabat. Dia PNS, betul. Sama dengan sekretaris Mahkamah Agung kan bukan hakim. Ya. Yang kemudian korupsinya sangat besar itu. Kan bukan hakim mereka. Dia ngurus perkara ke orang, bagi ke hakim. Sama dengan si Zarof ini kan. Ya. Dia kan yang kita baca di beritanya, ini uang untuk perkara ini uang untuk perkara ini. Betul. Sudah sejak tahun 2012. Sampai 2022, 10 tahun Pak. Iya, itu pun mungkin hanya yang belum dibagi. Yang lain sudah dibagi. Iya kan? Begitu itu ya? yang belum dibagi, sudah ada catatannya, ini perkara untuk ini, perkara ini. Ya, dan itu tertangkap karena yang Surabaya itu kemudian diselidiki, dikejar karena kok bisa membebaskan orang nggak masuk akal, dicari oleh kejaksaan, ketemu. Dan Pak sudah pensiun masih juga melakukan itu ya? Itu artinya kan sudah pensiun 2 tahun lalu, kemudian dia masih menjadi orang yang dipercaya untuk mengurus kasus di Mahkamah Agung. Iya, bisa saja dipercaya karena dianggap dia berhasil kan mengkoordinasikan itu. Selama ini efektif mungkin ya. Sehingga mafia-mafia itu bisa saja nyandra. Kamu saya titip perkara ke ini. Oh, saya sudah pensiun, enggak bisa, pokoknya harus bisa. Kan bisa aja begitu. Kalau orang sudah terlanjur salah kan bisa disandera. Katakanlah dia mau berhenti tapi karena sudah mafianya terbentuk nggak bisa dia mengelak. Mau bertobat pun tidak bisa. Begitu ya. Oleh sebab itu hati-hati ya. Kepada teman-teman di mana aja lah di instansi. Kalau Anda berbuat salah, nanti Anda tersandra. Mau bertobat pun susah. Ya kayak itu, kayak Zarof itu. Sejak tahun 2012. Nah, itu sebenarnya
Menarik kalau dari uang 1 triliun itu ya, dicari lagi ini perkara untuk siapa saja dulu, gitu kan. Perkaranya dibuka lagi. Itu makanya Pak, kalau kita lihat 10 tahun, kan banyak sekali, bisa 10 sampai ratusan perkara Pak itu akhirnya diatus oleh vonisnya oleh Zarov ini. Iya. Bagaimana itu? Apakah kejaksaan harus membuka itu kasus satu persatu supaya ketahuan uang itu dari mana, siapa yang memberikan? Menurut saya, iya, ya kejaksaan harus buka itu. Itu kan yang saya lihat ya, waktu penggeledahan itu kan ada catatan ini perkara ini yang belum diberikan kan gitu Iya, kan. harusnya diberikan ke sini, harusnya diberikan ke Iya sini, kan? betul. Nah itu dibuka lagi perkaranya, bukan diperkarakan dulu ya, dibuka, dipelajari kasusnya. Nah itu bisa juga disidangkan kembali kalau menyangkut orang yang tidak bersalah dihukum karena menjadi kambing hitam, karena penyuapan itu tidak salah, tolong dia dihukum, dibayar hakimnya, itu bisa PK. Tapi persoalannya di dalam hukum itu kalau terdakwa itu bebas, ya, itu jaksa tidak boleh PK menurut aturan gitu. Nah, tetapi ini bisa dibuka lagi. Saya kira pemerintah bisa memulai dari kasus ini ya, dari Kejaksaan Agung bisa, Mahkamah Agung juga bisa membuat timnya sendiri. Ya, orang berharap Pak bahwa ini bisa jadi kunci untuk membuka mafia peradilan yang lebih besar. Karena kalau lihat jumlah kasusnya sangat banyak kasusnya yang bisa dibuka. Lalu kemudian orang-orangnya masih bisa ditanyakan, masih bisa ditelusuri. Nah, menurut Pak Mahfud, kalau kita lihat dari kacamata kebutuhan kabinetnya Prabowo lagi nih Pak, bagaimana Pak Prabowo memandang atau kabinetnya memandang kasus ini yang di depan mata baru mereka mulai sudah ada, apakah dianggap sebagai ini peluang untuk bisa membuka lebih besar sehingga komitmen pemberantasan korupsi bisa tercapai, atau ini merasa bahwa sebegitu parahnya sekarang sehingga sulit untuk dibenahi? Jadi begini, Pak Prabowo kan janjinya mau mengejar sampai ke Antartika. Betul. Nggak usah ke Antartika, ke rumah Zarov saja sekarang. Ini Dulu jauh ya? perkara apa saja. Kan kalau itu nyangkut perkara pidana, apalagi korupsi gitu. Itu kalau kasusnya terjadi sejak 2012 sampai sekarang, itu masih bisa dibuka lagi. Ya, hakimnya yang sudah pindah, hakimnya yang sudah pensiun pun bisa diadili lagi. Kalau yang sudah vonis terhadap terdakwanya itu tadi bisa PK kalau dia menjadi korban, tapi bisa lepas dia atas nama hukum karena dia dibebaskan karena nyuap. Orang yang bebas itu ya jaksanya tidak boleh melakukan PK, peninjauan kembali. Tapi kalau orang tidak salah dihukum, itu kayak Sengkon dan Karta dulu, orang tidak salah masuk penjara, PK, peninjauan kembali, bisa dibebaskan. Artinya untuk kasus Ronald Tanur dan kasus-kasus yang diatur vonisnya oleh Pak Zarov ini, itu bisa ditinjau kembali dengan mekanisme PK memungkinkan oleh jaksa? Gini, kalau aturan yang resmi, jaksa tidak boleh. Jaksa tidak boleh naik banding atau tidak boleh mengajukan PK atas perkara di mana orang sudah dihukum. Jadi jaksa harus menerima, ya, orang bebas gitu. Tetapi yang boleh PK itu hanya orang yang dihukum, bukan jaksanya. Jadi misalnya Tanur misalnya ya mau PK, oh ini salah, saya enggak nyuap dulu, begini-gini, dia bisa PK besok. Tapi jaksa misalnya, saya kemarin nuntut 12 tahun atau 15 tahun kok cuma dikasih 5, enggak boleh PK. Nah, yang itu juga, Pak, itu kan jadi pertanyaan orang tuh, Pak. Iya. Nuntut 12 tahun tidak bisa PK. Bukankah Pak misalnya dalam kasus tertentu Mahkamah Agung membolehkan PK oleh jaksa? Dalam beberapa kasus misalnya dulu Syahril Sabirin itu terjadi, kasus Syahril Sabirin. Lalu Joko S. Chandra itu terjadi. Lalu Mukhtar Pakpahan, Pak. Mukhtar Pakpahan. Itu juga oleh MA boleh melakukan PK. Gimana dengan kasus seperti ini? Katakanlah untuk pertimbangan pemberantasan mafia peradilan untuk kepentingan negara. Gini, hukum pidana itu kan melindungi hak-hak orang yang terdakwa pada tekanannya. Oleh sebab itu, kemudian kalau orang sudah dibebaskan atau dihukum ringan, jaksa tidak boleh mengajukan PK. Kecuali orang yang dihukum, lalu yang terhukum ini dia tidak puas dan punya bukti baru, novum namanya, novum itu. Novum itu bukti baru. Ya, bukti yang sudah ada pada saat perkara berlangsung, bukan bukti yang diciptakan pada saat perkara berlangsung, tapi baru ditemukan sekarang, seperti penyuapan dan sebagainya kan baru ditemukan. Nah, itu bisa semua dibuka, tergantung lihat. Kalau misalnya, oh ini perkara penyuapan tanggal sekian, tetapi yang menyuap adalah terdakwa sehingga bebas, itu tidak bisa PK. Itu aturannya ya. Nah, terobosan-terobosan bisa saja dibuat, gitu ya. Kalau sangat itu, mungkin dibuat terobosan hukum ya. Sangat mungkin, apalagi kalau misalnya pembuat undang-undang, legislasi gitu, membuat pintu untuk itu kan bisa. Bahkan presiden bisa kan membuat pintu kalau mau mengeluarkan perpu. Tapi banyak orang tidak terlalu setuju, terlalu sering
Jika dengar paparan-paparan dari Prof. Mahfud MD ini sangat ngeri sekali ya teman-teman ya. Dan ini Prof. Mahfud MD benar-benar bongkar-bongkaran di sini ya. Jadi sampai di sini videonya. Sampai ketemu di video saya berikutnya.